Hai guys, perkenalkan nama saya Elsa Prilemunte dari kelas 11 MIA 3. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Federasi dan Front Sawo Matang serta cita-cita persatuan. Tahukah kamu apa itu Federasi dan Front Sawo Matang? Dalam rangka merealisasikan gagasan tentang persatuan, Insinyur Soekarno ingin membentuk wadah persatuan dengan memadukan aliran nasionalisme, Islam, dan matriksme, sehingga merupakan kekuatan moral dan nasionalisme yang kukuh. Untuk menghadapi praktik diskriminasi kelompok kulit putih yang merasa superior, Insinyur Soekarno mendesak para pemimpin organisasi untuk membentuk sebuah federasi antar partai dan organisasi yang sekaligus merupakan front Sawo Matang. Dalam hal ini, federasi harus mencerminkan situasi sosial dan politik di Indonesia dengan berbagai orientasi dan aliran yang beragam. Insinyur Soekarno segera menemui beberapa pimpinan organisasi untuk membahas ide persatuan melalui sebuah federasi. Untuk membahas tentang pembentukan federasi antar partai dan organisasi di Indonesia, dilakukan pertemuan-pertemuan dan diskusi. Untuk membahas tentang ide federasi, diadakan rapat di Bandung pada tanggal 17-18 Desember 1927. Dalam rapat tersebut, hadir perwakilan dari Budi Utomo, PNI, PSI, PPKI, beberapa organisasi pemuda seperti Sumatranen Board, Kaum Betawi, Pasudan, Kelompok Studi Indonesia. Mereka sepakat mendirikan sebuah federasi yang diberi nama Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPKI. Sebelum terbentuk kepengurusan federasi yang tetap, terlebih dahulu dibentuk semacam panitia dengan ketua Sabirin. Kemudian terbentuk kepengurusan tetap PPKI. Sebagai dewan penasehat adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Sukiman. Ketua PPKI Iskat Cokrosi Suryo dan sekretaris merangkap bendahara adalah Dr. Samsi. Tujuan dari PPKI antara lain sebagai berikut ini. 1. Mencegah perselisihan antar partai dan organisasi. 2. Menyatukan arah dan cara bereaksi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 3. Mengembangkan persatuan kebangsaan Indonesia dengan berbagai lembaganya, seperti Sang Merah Putih, Lagu Indonesia Raya, dan Bahasa Indonesia. Setelah Budi Utomo berdiri, pemuda Indonesia mulai bangkit meskipun dalam loyalitas kedaerahan. Pada tahun 1915 muncul organisasi pemuda pertama, yaitu Trikoro Dormo. Dalam kongresnya tanggal 12 Juli 1918 di Solo, nama Trikoro Dormo diganti menjadi Jongjava yang berarti Jawa Muda. Pada dasarnya, Jongjava bukan organisasi politik dan anggotanya tidak berpolitik. Jongjava lebih menaruh perhatian pada pendidikan dan pelatihan. Pada Kongres Jongjava tahun 1924, atas usul Samsurizal, anggota Jongjava dibagi dua kelompok. Kelompok yang pertama, anggota yang berusia di bawah 18 tahun, tidak boleh berpolitik, dan anggota kedua, anggota yang berusia 18 tahun ke atas, diizinkan untuk ikut dalam gerakan politik. Dengan berkembangnya Jongjava, mendorong munculnya organisasi pemuda di berbagai daerah. Misalnya tanggal 9 Desember 1917, berdiri organisasi pemuda Jong Sumatranen Board yang didirikan oleh para pelajar dan pemuda Sumatera yang ada di Jakarta. Tujuan Jong Sumatranen Board adalah untuk mempererat tali persaudaraan dan persatuan antar pelajar dari Sumatera. Tokoh Jong Sumatranen Board antara lain Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Pada tahun 1918 berdiri Jong Minahasa. Kemudian
berdiri Jong Celebes atau Sulawesi, Jong Ambon, Jong Borneo atau Kalimantan. Menyusun berdirinya Sukar Rukun, organisasi pemuda dari Tanah Sunda yang didirikan oleh para pelajar sekolah guru. Organisasi-organisasi tersebut berorientasi pada kedaerahan atas dasar prinsip persatuan. Selain organisasi tersebut, juga muncul organisasi pemuda dari kelompok agama seperti Jong Islam Ten Board. Pada tanggal 15 November 1925 diadakan pertemuan organisasi pemuda. Dalam pertemuan tersebut hadir perwakilan dari Jong Java, Jong Sumatra Den Board, Jong Ambon, Jong Celebes, pelajar-pelajar Minahasa, dan Sukar Rukun. Dalam pertemuan tersebut membahas rencana Kongres Pemuda. Setelah pertemuan tersebut dibentuk sebuah komite yang dipimpin oleh Tabrani. Komite tersebut bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 diadakan rapat besar pemuda di Jakarta atau kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda pertama. Ketua Kongres adalah M. Tabrani. Tujuan Kongres adalah untuk mencapai perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu membentuk suatu badan sentral. Keberadaan badan sentral tersebut dimaksud untuk memantapkan paham persatuan, kebangsaan dan mempererat hubungan antar semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Dalam Kongres Pemuda pertama membicarakan tentang gagasan-gagasan persatuan. Tokoh yang menyampaikan seperti Soemarto yang tampil sebagai pembicara dengan topik Gagasan Persatuan Indonesia, Bahdar Johan dengan topik Kedudukan Wanita dalam Masyarakat Indonesia. Nona Adam menyampaikan gagasan tentang kedudukan kaum wanita. Jasodipuero tentang Rapak Lubuh. Paul Pinatoan tentang tugas agama di dalam pergerakan nasional, dan Muhammad Yamin membicarakan mengenai kemungkinan perkembangan bahasa-bahasa dan sususastraan Indonesia di masa mendatang. Gagasan yang disampaikan Muhammad Yamin tersebut merupakan pengulangan dari pidato yang disampaikan pada Lustrum 1 Jong Sumateren Board. Dalam Lustrum 1 tersebut, pidato yang disampaikan Muhammad Yamin mendapat komentar dari Prof. Dr. Jokers. Menurut Prof. Dr. Jokers, kelak Muhammad Yamin akan menjadi pelapor bagi usaha menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar serta pergaulan di Indonesia, dan bahasa Belanda akan terdesak. Kongres Pemuda I menghasilkan keputusan yang mendasar, yaitu Kongres mengenai dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Namun pertemuan tersebut belum membawa hasil yang berarti. Selanjutnya dibentuk organisasi baru yang bernama Jong Indonesia atau Pemuda Indonesia, yang bertujuan menanamkan cita-cita persatuan Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.